Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu dengan bagian akhir dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kalau istilah yang sering kita dengar digunakan itu seperti pertandingan kompetisi olahraga, kita sedang bertemu dengan babak final, babak akhir dari ketangguhan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Ada puasanya, ada qiyamnya, salat malamnya, ada tadarusnya, dan juga berbagai hal lainnya yang kesempurnaannya nanti ditutup dengan zakat fitrah. Dalam fikih tentang puasa, zakat fitrah itu penyempurna dari ibadah Ramadan kita. Karena itu mengingatkan saja bagi yang akan mudik, bagi yang akan melakukan perjalanan yang akan dilakukan di penghujung bulan Ramadan, jangan lupa keluarkan dulu zakat supaya kemudian kita menyempurnakan puasa yang sudah kita lakukan, Ramadan yang sudah kita lakukan. Dan di antara aktivitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Tadi disampaikan oleh Ketua DKM bahwa ini sudah masuk malam ke-20. Kalau kita puasanya dari hari Selasa, ada yang sudah masuk malam 21. Tapi insya Allah sepengetahuan saya di level kecamatan MUI sudah dapat informasi insya Allah lebarannya akan sama. Karena kawan-kawan kita yang Muhammadiyah dengan Saudi kan bareng sama hari Senin melakukan Ramadan pertama itu, nanti akan mengakhirinya tanggal 10 sudah dirilis, yang jumlah puasa mereka itu menjadi 30 hari. Sementara kemungkinan besar pemerintah yang juga atas dorongan dari berbagai ormas Islam besar, insya Allah mulai besok itu akan melakukan pengamatan hilal dan lain sebagainya. Kemungkinan juga akan mengakhiri puasa itu berakhirnya di tanggal 9, sehingga tanggal 10-nya sudah bertemu dengan 1 Syawal sejumlah 29 hari. Jadi insya Allah kita akan bertemu dengan lebaran 1 Syawal yang lebih samaan secara umum insya Allah. Dan di antara ibadah penting yang saya kasih judul ini, ibadah penting yang tak boleh terlewatkan, ini adalah i'tikaf Ramadan. Mari kita ulang-ulang di pemahaman tentang i'tikaf ini supaya semakin diulang-ulang semakin kuat melekat. Kan yang bikin sebagian orang bisa menghafal Quran itu karena diulang-ulang dibaca. Diulang. Jadi akrab, kemudian jadi hafal. Kadang-kadang bapak-bapak yang ikut rutin berjamaah di sini maghrib, isya, subuh yang di jahriyah itu kan bisa ngikuti kadang-kadang apa yang dibaca imam itu. Saking seringnya kan diulang. Demikian juga tentang i'tikaf. Rujukan yang paling utama tentang i'tikaf itu surat Al-Qadar. Tapi saya tidak sedang menjelaskan tafsir. Sepintas saja saya ingin jelaskan untuk menambah kekuatan pemahaman kita tentang i'tikaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kamu ketahui wahai Muhammad tentang malam Al-Qadar itu? Jadi ini ayat khitabnya ka. Maknanya adalah kamu secara spesial kepada Nabi.
mutakallimnya itu mukhatabnya kepada Nabi SAW, termasuk kepada kita. Apa sih istimewanya malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang khairun, ini kata kuncinya khair, min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi nilainya setara dengan 100.000 bulan, boleh jadi dengan 10.000 bulan, tapi yang jelas lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun itu kan kurang lebih 83 tahun. Jadi ibadah, aktivitas kebaikan yang dilakukan di malam itu memiliki nilai jauh lebih baik ketimbang ibadah 83 tahun non-stop yang gak mungkin dilakukan. Seingat saya ada jamaah di Al-Kausar yang usianya 83 tahun. Pasti tidak mungkin 83 tahun itu full digunakan ibadah. Mungkin sekian puluh tahunnya dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang istimewa karena ibadahnya, aktivitasnya lebih baik ketimbang 1000 bulan dari 83 tahun. Ini tafsir ayat bil ayat. Kalau dalam istilah tafsir, ayat selanjutnya menjelaskan ayat sebelumnya. Kenapa dia lebih baik dari 1000 bulan? Karena khusus pada malam itu tanazzalul malaikah, miliaran malaikat turun ke bumi. Waruhu, dipimpin oleh Jibril. Ar-ruh di sini maknanya Jibril. Fiha, di malam itu, sehingga malam itu menjadi demikian istimewa. Biidni rabbihim, atas perintah Tuhan mereka, min kulli amal, untuk menyelesaikan seluruh urusan. Urusan apa? Urusan manusia. Apa yang dilakukan oleh malaikat yang jumlahnya demikian banyak bersama Jibril yang tidak pernah turun lagi setelah Muhammad SAW wafat kecuali pada malam istimewa ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr, menebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Ini rujukan yang digunakan oleh semua ulama dari semua mazhab tentang malam Al-Qadar. Apa hubungannya dengan i'tikaf? Jamaah sekalian yang Allah muliakan, i'tikaf itu dari kata akafa, nanti i'takafa ya'tikifu, yang maknanya adalah al-habsu. Al-habsu itu memenjara, mengurung diri atau menetap, yang kata Sayyid Sabiq, sudah meninggal dunia, guru besar dalam bidang fikih di Al-Azhar, kitabnya sangat-sangat terkenal, fikih sunnah. Ya, yang seperti i'tikaf itu dari aspek bahasa maknanya diam di satu tempat dan mengikatkan diri di tempat itu. Artinya terikat, tidak bisa melakukan yang lain kecuali yang sudah diatur dalam tata tertib i'tikaf itu. Kalau Wahbah Zuhaili, ini juga guru besar di Al-Azhar, sudah meninggal beberapa tahun lalu. Salah satunya karena pendudukan ISIS di Suriah, karena beliau dari Suriah. Juga menulis dalam Fikih Islam wa Adillatuhu, i'tikaf itu maknanya sama seperti disebutkan tadi, diam atau al-habsu, mengikatkan diri pada sesuatu. Tapi beliau menambahkan baik maknanya yang baik ataupun makna yang buruk secara terus menerus. Jadi i'tikaf tidak selalu bermakna baik, juga keburukan. Misalkan dimuat dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-138. Ayat ini menjelaskan betapa buruknya umat Nabi Musa yang baru saja Allah bebaskan mereka, Allah tolong mereka dari keburukan Fir'aun. Kaki mereka masih basah dengan air laut merah yang berhasil mereka seberangi. Pasir laut masih menempel kepada kaki-kaki dan tangan mereka. Tapi mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa hal yang demikian buruk. Saya kutipkan ayatnya.
Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahu qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kami selamatkan Bani Israel dari keburukan Fir'aun bil bahra, dengan menyeberangi Laut Merah. Fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahu. Ketika mereka menyeberang di Laut Merah, dari Laut Merah itu masuk ke wilayah yang sekarang mungkin disebut dengan wilayah Palestina, mereka bertemu dengan kaum yang yakufuna, sedang iktikaf, sedang diam menempatkan dirinya secara terus menerus ala asnamin lahum, menyembah berhala mereka. Dan kemudian Bani Israel berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, bikinkan untuk kami berhala seperti mereka, supaya bisa iktikaf, bisa nyembah berhala. Nabi Musa kemudian menjawab, innakum qaumun tajhalun. Kalian merupakan umat yang demikian bodoh. Ini keburukan Bani Israel. Nabi Musa masih ada, baru saja selamat dari keburukan Fir'aun selama sekian ratus tahun, 900 tahun menurut informasi kitab tafsir. Tapi begitu mereka selamat, mereka justru ingin menyembah kepada Tuhan yang dianggap lebih menarik daripada Allah yang telah memberikan keselamatan pada mereka. Itu juga terjadi pada sebagian kita. Diberikan kehidupan, kemampuan untuk bisa mencari rezeki, bermanfaat, tapi kita justru lebih sering tertarik menyembah Tuhan-Tuhan baru dalam bentuk yang barangkali oleh kita dianggap menarik, melupakan Tuhan yang sejati. Nah, iktikaf ini dalam istilah syariat dan syara'an maknanya adalah diam menetap di masjid. Nanti kita ketemu juga istilah wukuf, makna yang sama, diam menetap di satu tempat. Nah, iktikaf ini di masjid dan tujuannya taqarrub ila Allah. Saking pentingnya iktikaf itu, ayat tentang iktikaf dalam Al-Qur'an itu memberikan batasan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan bercumbu, jangan berhubungan dengan istri-istrimu dalam keadaan kamu diam menetap di masjid. Maknanya adalah karena penting, walaupun berhubungan dengan istri itu diperkenankan misalkan di malam hari, tapi dalam keadaan iktikaf dia menjadi haram. Karena la'nya ini la'nahi wala tubashir. La'nahi itu kan dalam bahasa Arab menjadi haram maknanya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, dalam beberapa literatur fikih tentang iktikaf seperti ini kurang lebih disebutkan. Taslimul mu'takif nafsahu wa ruhahu wa qalbahu wa jasadahu bil kulliyati ala ibadatillahi ta'ala talaban liridahu wal fawzu bi jannatihi wal tifa'u darajati indahu ta'ala wa ibadun nafsi min syughulid dunya allati hiya mani'atun amma yatlubuhul abdu min at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Orang yang iktikaf tadi kan disampaikan berulang-ulang. Kemarin juga ketika buka oleh ketua DKM disampaikan, yuk luangkan, diajar aya nama orang ningkatkeun kualitas Ramadan kita dengan amalan-amalan infiradi, individual, terutama dengan iktikaf. Jadi yang iktikaf itu diniatkan menyerahkan dirinya, kemudian rohnya, hatinya dan jasadnya bil kulliyah secara totalitas untuk ibadah kepada Allah dalam rangka mendapatkan keridhoannya, dan kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di surganya, ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, dijauhkan dirinya dari seluruh kesibukan dunia yang seringkali menghalanginya untuk mendekatkan diri pada Allah.
Jadi kalau ada di antara kita yang merasa asa bisa dekat dengan Allah itu pasti karena tarikan dunia yang diikuti. Pasti, tidak mungkin kan? Karena tidak mungkin Allah menempatkan dalam satu hati manusia dua kecenderungan. Pasti ada satu yang demikian dominan. Kalau dunia dan seluruh daya tariknya demikian dominan, pasti Allah dan segala perintah larangannya akan dikalahkan. Jadi i'tikaf itu dalam konteks fikih, ini kan dalil fikih, ini adalah upaya kita untuk memaksakan diri melepaskan keterikatan dari dunia, paling tidak dalam waktu-waktu yang terbatas. Tidak selamanya, karena nggak bisa kita selamanya melepaskan diri. Melatih, nanti semakin sering dilatih, semakin meningkat keterampilannya, semakin besar juga kemampuan yang dimiliki dalam upaya meninggalkan keterikatan pada dunia. Aisyah radhiyallahu anha, jemaah subuh yang Allah muliakan, menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan i'tikaf. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir, ashral awakhir, di bulan Ramadan, sampai Allah mewafatkan beliau. Ini kan indahnya diwafatkan dalam keadaan sedang iktikaf. Walaupun beliau meninggalnya tidak sedang iktikaf, tapi artinya kata Aisyah, beliau itu berakhir kehidupannya dalam aktivitas selalu beriktikaf. Saking inspiratifnya Nabi, tsumma i'takafa azwajahu, istri-istrinya kemudian juga tetap beriktikaf walaupun beliau sudah tiada. Ini jadi dalil sekaligus Bapak yang muliakan, saya yang menyampaikan ini. Iktikaf itu kalau bisa ajak keluarga, ajak pamajikanana, ajak budakna, ajak incuna, sarombongan, ajak semua. Ini serius, coba cek yang pernah Ramadan di penghujung di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, keluarga besar, orang Arab itu kan besar keluarganya, incu, cicit di bawah, karena itu demikian bising Masjidil Haram itu. Minggu kedua bulan Ramadan itu, minggu kedua bulan Ramadan itu 6 juta, bayangan coba, 6 juta orang yang mengakses masjid, sampai pemerintah yang ngurusi masjid itu mengeluarkan maklumat pada penduduk Makkah Madinah. Orang Makkah Madinah kalau bisa jangan sholat ke Masjidil Haram, jangan ke Masjid Nabawi, supaya memberi kesempatan orang luar datang. Penuh sekali, luar biasa animo orang-orang untuk datang iktikaf di 10 hari terakhir. Hampir mirip lah luar biasanya animo orang-orang kita memenuhi mall dan lain sebagainya di 10 hari terakhir. Ini luar biasa dan sebagainya. Ini jadi dalil bahwa perempuan bahkan yang tidak bersuami, kalau aman secara fikih dia boleh iktikaf, karena itu jangan sendirian dan sebagainya. Ini inspiratif. Bahkan kata Aisyah dalam hadis yang lain, saya nggak kutipkan di sini, di akhir hayatnya itu karena beliau sempat meninggalkan iktikaf di tahun sebelumnya tidak tuntas, beliau iktikaf 20 hari. Di kitab Bulughul Maram bahkan disebutkan dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi-pagi sampai ketemu pagi lagi. Sering kan di kita kemudian muncul keraguan, pertanyaan yang sekaligus keengganan. Wah, tuh iktikaf 20 poe kumaha neangan duitna. Itulah yang membuat kemudian betapa tarikan dunia itu luar biasa. Kalau mau iktikaf jadi siapkan, cari duitnya sebelum bulan puasa, sehingga ketika bulan puasa ketemu dengan aktivitas yang tidak lagi mengganggu kita, kumaha carana neangan duit teh, neangan bekal dan sebagainya. Karena iktikaf itu tadi upaya
untuk melepaskan diri sedikit, sebentar, sekejap saja dari syughuli dunia, dari kesibukan dunia yang menghalangi kita. Jadi ini ibadah yang tidak pernah ditinggalkan. Kalau menggunakan istilah fikih berarti i'tikaf itu sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, karena tidak pernah ditinggalkan. Kemudian ada banyak orang pada masa setelah Nabi, Khulafaur Rasyidin, masa sahabat, masa tabi'in, ini masa atba'ut tabi'in. Muncullah kemudian berbagai pertikaian secara politik di Umayyah, misalkan dinasti Umayyah dan sebagainya. Muncul ada orang-orang yang kemudian melepaskan diri dari ikatan-ikatan umum, menyendiri, yang targetnya ingin melepaskan diri dari aktivitas gaduh, bising dunia dan berbagai hal. Mereka menyendiri. Tapi kemudian para ulama melarang keras. Bahkan para ulama masa lalu menolak keras orang-orang yang suka menyendiri dengan tujuan ibadah, tapi tidak ikut salat berjamaah, nggak ikut Jumatan, ingin menyendiri, Jumatan kan dipakai kampanye politik misalkan, berjamaah juga dipakai untuk mereka. Kemudian dengan pemahaman itu menyendiri. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah kemudian merekam penjelasan para ulama saat itu tentang fenomena itu. Su'ila Ibnu Abbas an rajulin yasumun nahar wa yakumul lail wa la yashhadul jumu'ah wal jamaah qala huwa finnar. Fal khalwatul masyru'ah li hadhil ummah hiya al-i'tikaf fil masajid khususan fi syahri Ramadan, khususan fil asril awakhir minhu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi itu, pernah ditanya ketika ada fenomena itu pada masa tabi'in. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya ada seseorang yang puasa siang harinya, tahajud di malam harinya, tapi tidak ikut salat Jumat, tidak bergabung dalam salat jamaah. Kata Ibnu Abbas, huwa finnar, dia di neraka. Karena al-khalwah, menyendiri, menyepi, masyru'ah yang syar'i itu untuk umat Muhammad itu adalah i'tikaf. Dan i'tikafnya di masjid, sanes di gunung, sanes di buha, sanes di pantai. I'tikafnya di masjid. Ada kan di antara kita yang nyepi ke gunung, ke pantai, sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau menyepi untuk menghindarkan diri dari bising dunia, ingin syar'i, perintahnya adalah i'tikaf fil masajid. Terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir seperti biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti mulai malam ini ya? Mulai malam ini. Bapak-bapak sedang ditawarkan mulai malam ini. Orang nyepi. Apalagi yang banyak masalah tuh di rumah. Nah dicarikan oleh majikan tuh lekain itu. I'tikaf itu jadi sarana eskap, melarikan diri dari kejenuhan sebagainya. Kayak gitu Ustaz, i'tikaf niatna meh dicarikan ke majikan, niatna karena Allah. Harus karena Allah niatnya. Karena yang menjadikan sah i'tikaf itu jadi ibadah, rukunnya kan niat. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah bahkan dipimpin niatnya itu. Nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ini jadi bagian penting untuk kemudian melatih menyepi secara syar'i. Jadi biasa nanti. Dan ingatkan hadisnya menyebutkan fil masajid, di masjid. Tidak hanya di satu masjid. Jadi artinya mungkin nanti kita pulang kampung, i'tikaf di masjid di sana. Kita tinggal di sini, i'tikaf di masjid yang ada. Kita kemudian punya aktivitas kerjaan mungkin di wilayah Bandung Utara, i'tikaf di masjid. Untuk lebih menjelaskannya relatif mudah, saya kutipkan sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh istrinya. Kenapa banyak diriwayatkan oleh istrinya? Karena i'tikaf Nabi selalu ditemani oleh Aisyah
Nanti boleh dicek, terutama yang paling mudah diakses di kitab Bulughul Maram, bab i'tikaf. Selalu i'tikaf Nabi ditemani istri-istrinya, dan yang selalu ada adalah Aisyah. Orang makan ke rumah hiji istrinya hese dibawa i'tikaf. Nabi itu istrinya lebih dari satu dibawa i'tikaf semua. Ini kan bagian dari kesadaran yang mesti dibangun. As-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridun wala yashhada janazah wala yamassa imra'ah wala yubashiraha wala yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu wala i'tikafa illa bisaumin wala i'tikafa illa fi masjid jami. Ini riwayat Abu Dawud. Disunnahkan bagi yang i'tikaf. Sunnah itu berarti dianjurkan. Tidak menjenguk orang sakit, karena nanti jadi terganggu i'tikafnya. Aduh aya nu gering ngalongok ke i'tikafnya kan dibatalkan. Kapan berarti menjenguknya? Nanti kalau sudah tidak i'tikaf atau sebelum i'tikaf. Tidak menghadiri jenazah, tidak ikut ngurus jenazah kecuali tidak ada yang lain yang mengurus. Kemudian juga tidak menyentuh perempuan, apalagi kemudian melakukan hubungan badan. Tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk urusan yang tidak bisa harus dilakukan. Ke kamar mandi. Zaman Nabi dan para sahabat i'tikaf, kamar mandinya tidak seperti ini. Jauh Pak untuk ke kamar mandi itu. Bisa 300-400 meter keluar. Sampai hari ini masih terjadi. Di Masjidil Haram itu, di masjidnya itu tidak ada WC. Tidak ada kamar mandi, yang ada tempat wudhu sekarang yang banyak. Jadi untuk keluar, untuk ke kamar mandi itu butuh waktu bermenit-menit, bisa puluhan menit. Sekitar 500 meter itu dari Masjidil Haram di wilayah Tawaf itu untuk ke kamar mandi. Katanya salah satunya bukan tidak bisa membuat kamar mandi, supaya tetap menjaga orisinalitas. Jadi ada jarak yang jauh. Jadi kita mah ada kamar mandi naga cakep, WC-nya juga menurut saya relatif representatif, mudah. Jadi kalau masjid WC ada WC gampang. Atau mungkin keluar i'tikaf untuk makan sebagainya, bisa disiapkan. Sekarang bisa by phone, bisa nelpon dikirim nanti makanannya sama sama GoFood, sama GrabFood. Kalau cuma alasannya itu, tidak diperkenankan juga bagi yang i'tikaf itu juga dilakukan di bulan Ramadan dalam keadaan tadi berpuasa, dan tidak dilakukan kecuali di masjid jami. Ini ikhtilaf para ulama. Tapi mayoritas ulama, jumhur fuqaha, jumhur ulama fikih, mayoritas ulama fikih menyebutkan masjid jami. Artinya masjid yang dipakai sholat 5 waktu secara berjamaah, juga dipakai Jumatan. Sebab kalau tidak diberikan batasan begini, nanti kita bisa bikin musola di rumah kita, i'tikaf bidinya. Bibi, cai bi, sangu goreng heula sebagainya. Tidak dapat itu ruang i'tikafnya. Ada keluar dari rumah, ada kemudian kesabaran, mungkin mendengar orang yang tidur mendengkur, mungkin juga mendengar orang yang baca Quran, mungkin dan berbagai mungkin. Seperti sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bising luar biasa. Bayangkan saya jutaan orang. Semuanya ingin beriktikaf, yang tawaf tidak berhenti, yang baca Quran tidak berhenti, yang berzikir tidak berhenti, dan lain sebagainya. Tapi itulah latihan kita di tengah kebisingan, hiruk pikuk kehidupan dunia. Kita sedang berlatih untuk bisa connecting tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di Al-Kautsar menurut saya kondusif, tidak terlalu bising, insya Allah lebih menyenangkan. Kemudian disunnahkan membaca doa. Tentu banyak doa yang dianjurkan, doa apa saja. Tapi ini yang kemudian diajarkan langsung oleh Nabi pada istrinya, pada Aisyah radhiyallahu anha, dalam upaya untuk bisa mendapatkan malam al-qadar. Kata Aisyah, apa yang harus kubaca ketika aku beriktikaf supaya bisa dapat al-qadar, Lailatul Qadar? Kata Nabi, qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang sugan 1000 kali sampai nundutan, kemudian tidur mablulan bi dzikrillah, basah lisannya dengan zikrullah. Saya dapat video 3 hari lalu
Mungkin sebagian bapak juga ada aktivitas tadarus siang hari mungkin. Yang tadarus seperti saya begini di depan, kemudian jamaahnya ibu-ibu tadarus. Selesai baca Quran, si ustadznya tiba-tiba kemudian terlantar, meninggal dunia. Itu luar biasa indah. Meninggal dalam keadaan sedang mimpin tadarus. Itu luar biasa. Boleh jadi bapak-bapak jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah berikan kita husnul khotimah seperti itu. Kermaca, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah maha memaafkan. Tuhibbul afwa, mencintai yang meminta maaf. Fa'fu anni, karena itu maafkan seluruh kesalahan. Maafkan. Diulang. Nanti dalam praktek seringkali kemudian ditambahi dengan kata karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bahkan mungkin diganti domirnya jadi domir jamak seperti dilakukan di sini. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dari aspek fikih yang ada masalah, karena bukan ibadah mahdhah yang dicontohkan detil, tidak boleh keliru seperti salat. Ini yang idealnya dibaca. Selain banyak juga yang lain, baca Quran, doa-doa yang lain sebagainya. Kemudian keutamaannya. Yang pertama, yang iktikaf itu setiap saat dapat pahala, karena dia di masjid diniatkan untuk dekat pada Allah. Ketika dia terjaga, dia salat sunnah, dia baca Quran, dia zikir, doa, munajat, tadabbur Quran, tafakur, atau mungkin baca buku-buku, baca literatur yang lain, yang demikian banyak di Al-Kautsar ini. Bahkan ketika dia kelelahan tidur pun, orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak mungkin didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya. Karena tidurnya di masjid dalam rangka iktikaf, kelelahan tidur. Sebab tidurnya termasuk rangkaian iktikaf. Yang kedua, dia ittiba Rasul. Ittiba pada Rasul itu kan banyak hal. Ada yang dari aspek pakaiannya, ada yang dari aspek bicaranya, ada yang dari aspek rumah tangganya, ada yang dari aspek politiknya. Yang jelas iktikaf itu adalah ittiba Rasul. Kita menunjukkan diri sebagai followernya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kemungkinan besar mendapatkan Lailatul Qadar. Saya bahkan mungkin meyakini sebagian besar di antara bapak-bapak ini yang kemudian berubah dari rada-rada poek hidupnya jadi rada-rada caam, atau dari poek kepada caam, minadzul matilan nur, boleh jadi karena dapat malam Al-Qadar tanpa kita sadar. Karena tidak pernah ada dalam literatur orang yang kemudian menyebutkan saya dapat Lailatul Qadar. Yang disebutkan cuma ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dalam bahasa yang sekarang populer itu hijrah dari hal-hal yang kurang manfaat menjadi lebih manfaat hidupnya. Dari sering menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hidupnya, menjadi lebih optimal digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu artinya sudah dapat Lailatul Qadar. Apalagi ditambah dengan kesadaran etika, berkali-kali itu bisa dapat, tahun ini, kemarin, tahun ini, tahun depan, dan sebagainya. Yang terakhir sebagai rujukan fikih, waktu i'tikaf. Ini khilaf di antara para ulama. Kalau sukarela tidak ada batasannya. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, walaupun singkat, tapi seseorang bisa disebut i'tikaf kalau dia berniat melakukan i'tikaf. Dalam mazhab Maliki yang berlaku di wilayah Senegal, Maroko, dan lain sebagainya, i'tikaf itu kata mazhab Maliki minimal sehari semalam. Dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut terutama di Asia Tenggara, i'tikaf itu bisa disebut i'tikaf kalau dia diam di masjid dan lebih panjang dari tumakninah, ruku dan sujud. Jadi walaupun cuma 5 menit tetap i'tikaf selama diniatkan. Karena itu saya ajarkan santri itu di sana. Sok mana ke masjid derek salat berjamaah biasa. Sok niat, ya Allah niat saya i'tikaf di masjid. Kemudian salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau baru wudu kemudian salat sunnah syukrul wudu.
kemudian salat sunnah qabliyah, setelah itu kemudian ikut salat fardu, setelah itu kemudian ba'diyah, setelah itu mungkin zikir sebentar, setelah itu balik ke aktivitas semula, i'tikaf di masjid. Apalagi di bulan Ramadan. Karena dalam mazhab Syafi'i disebutkan yang disebut i'tikaf itu lebih panjang daripada tumakninah salat. Bahkan didetilkan dari ruku dan sujud. Kalau ruku sujud itu kurang lebih 1 menit, ya atau 5 menit, 1 jam lah kurang lebih yang kita lakukan. Nah dari 3 mazhab ini, Syafi'i, Hanafi, Hambali, seseorang yang i'tikaf 1 jam atau mungkin setengah jam disebut i'tikaf. Syaratnya tadi niat. Dan kemudian tidak melakukan yang lain yang dilarang seperti tadi disebutkan selama i'tikaf. Bagi yang tidak bisa i'tikaf penuh 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagiannya mungkin 1-2 hari saja datang ke masjid jelang salat isya, kan rutin nih kita sebelum salat isya datang ke masjid untuk tarawehan. Kemudian i'tikaf sampai subuh, atau mungkin datang ke masjid beberapa jam sebelum salat subuh dan beriktikaf sampai subuh atau pagi hari. Kenapa sampai subuh? Karena ayat tadi yang kita kutip disebutkan hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Kalau ditanya detil, kenapa harus sampai terbit fajar? Kalau didetilkan tafsir ayat tadi, Jibril dan para malaikatnya ditugaskan Allah membagikan kesejahteraan, keselamatan itu sampai subuh. Boleh jadi Jibril dan malaikat datang ke Kausar pas dengan subuh, geus balik nu i'tikafna. Dibere eueuhan ngan emu adin nunggu bisa. Jadi ikhtiar kan sampai subuh. Gimana tuh dengan sahur? Bekal lah, jalan-jalan aja kita bisa bekal, masa i'tikaf nggak bisa? Bekal, bawa minum, bawa roti dan lain sebagainya. Atau didesain oleh kita. Nah, dari informasi ini jemaah subuh yang Allah muliakan berarti siga nama no reason, no excuse, dari alasannya tidak saya i'tikaf. Minimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian tidak pernah mencoba seumur hidup i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau nambahkan dan sebagainya, manggalah, kurang lebih sekitar 5 menitan. Tapi kalau tidak ada, ini sekali lagi ajakannya, karena tadi saya mulai sama saudara, ini terakhir nih ngaji kita, terakhir di bulan Ramadan, supaya besok lusa nih setelah subuh bisa dimanfaatkan. Tadi menyelesaikan mana namanya tadarus, mungkin juga punya amaliyah individu. Doakan budak lebih khusyuk di masjid, doakan sambil i'tikaf dan lain sebagainya. Itu saja Bapak-bapak yang Allah muliakan, wilujeng i'tikaf, selamat juga berpuasa, mudah-mudahan sampai akhir berlangsung dalam kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.